channel Om Ewa. Bang. Nah, oke teman-teman, kali ini sesuai menepati janji ya. Kemarin kalau video-video terakhir itu booming dan bener-bener banyak view-nya, banyak teman-teman yang tertarik. Nah, sekarang kita akan nge-review RC lagi dan mungkin kita akan beranjak naik dan naik. Nah, semoga aja untuk review RC ini bisa terus kedepannya terus naik dan naik. Nah, teman-teman, Om Ewa minta support dan dukungannya nih, jangan lupa klik like dan subscribe juga ya teman-teman. Kali ini Om Ewa akan nge-review RC yang mungkin agak sedikit bimbang buat teman-teman yang sudah memiliki RC atau memiliki dana lebih, antara ngerakit, beli second atau beli original langsung yang sudah proper. RC apa yang patut untuk kita pertimbangkan dan mungkin agak sedikit mahal ya. Jadi buat kaum yang mending MN, nah itu selera lah, semua selera. Nah, video kali ini kita akan ngasih tahu teman-teman gambaran RC yang notabene jadi kiblatnya sejuta umat RC yang lain. RC Axial SCX 10 generasi 3, dan kita akan review, kita akan bongkar, kita akan tunjukin ke teman-teman semua apa kelebihan si Axial ini dengan bandrol harga yang mungkin jauh lebih mahal. 579,99 US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar di angka 8,5 juta sampai dengan 9,8 jutaan. RC yang hampir 10 juta. Wow, fantastis. Mungkin teman-teman yang sudah menduniai RC ya nggak bakalan heran kalau RC Axial SCX 10 apalagi generasi terbaru 3 ya. Sebenarnya ini bukan generasi yang paling baru atau paling new, karena RC ini sudah melalang buana dan sudah dirilis 4 tahun silam di tahun 2021 tepatnya. Horizon Hobbies ini merilis Axial generasi ketiga, dan mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan RC ini. Sebagus apa RC Axial SCX 10 generasi ketiga, kita akan bongkar, kita akan review, kita akan unboxing seperti biasa, agar teman-teman memiliki gambaran RC yang bagus itu, yang menjadi kiblatnya sejuta umat RC itu, apakah se-worth it ini. Nah, kali ini kita akan bongkar. Mungkin teman-teman yang nggak sabar lihat video ini, nah jangan lupa juga untuk di like dan subscribe dulu ya. Kita akan bongkar semuanya teman-teman, buat teman-teman semua, agar teman-teman nanti kalau mau nyemplung ke RC itu sekalian, nah sekalian proper, atau sekalian ngerakit, atau sekalian beli second, atau sekalian nggak memulainya sama sekali. Itu semuanya tergantung teman-teman semua sih. Nah, kita akan langsung aja yuk datangkan RC-nya, kita unboxing dulu, habis itu kita akan review, kita akan tes untuk RTR-nya juga nanti mungkin di meja ya. Dan kita akan bongkar, kita akan lihat dalemannya si Axial SCX 10 generasi 3 ini apakah sebagus itu yang digadang-gadang. Terus kemudian kita akan coba untuk tes trialing untuk RTR-nya langsung di medan off-road. Langsung aja yuk, nggak usah banyak bicara. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe dulu, karena modal buat video ini besar banget. Tipis nih, tipis sampai habis nih, karena modalnya bener-bener luar biasa. Untuk membangun konten ini tuh bener-bener niat dan modal, dan demi siapa? Demi teman-teman semua. Tinggal klik like dan subscribe aja loh, itu sudah membantu Om Ewa untuk kita kedepannya membahas RC lagi, buat informasi ke teman-teman semuanya. Yuk jangan lupa yuk di like dan subscribe dulu, yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe dulu sekarang juga. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan subscribe teman Om Ewa di RC Zigzag di sini. Nah, jangan lupa juga di like dan subscribe RC Zigzag ya teman-teman, karena nanti teman-teman bisa lihat trailing di sana dan comparison RC yang lain. Langsung aja, jangan banyak bicara. Cek kita unboxing. Ini teman-teman untuk packaging dari Axial SCX 10 generasi ketiga. Di layout paling sisi
depan ini ada layoutnya Rubicon Gladiator. Oke, nice. Rubicon dengan 4 pintu dan ditambah dia ada bug overlandnya. Kemudian dan ini ada brand dari Horizon Hobby SCX-10 generasi 3 Jeep Gladiator Scale Electric 4WD RTR axialracing.com Jeep license product LED lights include, jadi sudah ada perlampuannya juga. Adventure series garansi 2 tahun limited warranty, tapi yang nggak tahu sih, sepertinya kalau untuk distributor resmi aksial di Indonesia itu langsung dari Horizon Hobby itu jarang ya teman-teman. Jadi kalau kita mau klaim garansi itu agak sedikit susah. Kemudian ini RTR ready to run dan brand axialracing.com seperti ini. Kemudian untuk layout paling atas ini ada highlight-nya nih teman-teman. Highlight-nya di mana fitur-fitur unggulan dari Axial SCX-10 ini ditampilkan di bagian layar di atas. Yang pertama dari Spectrum dengan remote controlnya, sayang sekali ini 3 channel. Kemudian Spectrum Servo juga masih Metal Gear, Tokyo waterproof, extra protection against element. Oke, servo sudah waterproof. ESC-nya firma Smart 40 ampere ya. ESC-nya 40 ampere ya. ERC brush head 40 ampere dan ESC ini sudah menyatu dengan receiver. Sayang sekali kalau kita ganti Fusion Pro. Nanti rencana kita mau ganti Fusion Pro seperti ini teman-teman. Ya nggak bisa lagi dipakai ini untuk ESC-nya dan remote-nya. Ya sayang sekali nih. Kemudian untuk akselnya dia sudah porta aksel dengan tipe AR45, dia nylon part. Kemudian ada multiple battery mounting location. Nah, ini baterainya letaknya bisa di bagian belakang atau bagian samping tergantung untuk teman-teman meletakkan bobotnya nih. Mau di bobot sebelah kiri atau mungkin pas di center. Kemudian juga ini ada 35T brush head 540 motor 540, padahal motor di RC lain masih di lebih tinggi daripada si 540, di 550 seperti si W Autos 550 dengan Yikong juga 550 dengan T-nya 32T, ini 35T masih 540. Oke. Kemudian high pinion and gear. Nah, ini yang handal nih. Pinion dan gear bevelnya yang durability-nya yang jauh-jauh lebih proporsional nih. Kemudian di sini ada extended frame rails. Iya. Ini RC ini panjang di angka wheelbase-nya 353 mm karena dia seperti wheelbase aslinya si Jeep Gladiator GT. Nah, karena di 3530 jadi di 1/10-nya di 353 mm. Jadi ini scale banget ya teman-teman. Jadi scale banget. Kemudian untuk velgnya dia bedlock plastik ya dari KMC. Nice sih, bedlock plastik. Untuk LED-nya sudah include ya teman-teman. Jadi untuk standar-standar RC di zaman sekarang ini 4 tahun yang lalu teman-teman. Sayang sekali ini 4 tahun yang lalu. Bahkan di zaman sekarang Yikong, WL Toys dan lain-lain sudah melengkapi headlight-nya juga dengan LED yang realistik, bahkan menggunakan LED SMD. Nanti kita cek dulu apakah LED-nya si Axial SCX-10 ini juga menggunakan LED SMD juga dengan RC yang keluaran lama nih 4 tahun yang lalu. Apakah masih proper juga, nanti kita akan lihat teman-teman. Untuk bagian depan sini ini ada layoutnya ketika SCX-10 di foto. Kemudian di bagian sisi satunya kita ada pilihan warna nih, antara merah atau di abu-abu metalik. Kemudian untuk di sebelah sini nih teman-teman, ini ada highlight juga untuk bagian-bagian yang mungkin fitur dan
eh, unggulan-unggulan si Axial SX10. Yang pertama stainless steel pivot bulbs. Ini end-rodnya sudah metal. Ya, semua RC dari MN, dari Yikong, dari WLTOS, dari HBR sudah metal semua sih. Kemudian chassis mounted servo. Wah, ini servonya on chassis. Apakah ini unggulan, teman-teman? Ya, di SCX10 generasi kedua servonya masih di atas gardan, jadi di atas on axle. Tetapi di SCX generasi ketiga ini servonya sudah di chassis. Ya, ini kan sangat umum untuk sekarang ya, teman-teman. Kemudian injection model fiturnya ada ini overland yang dikasih roof rack, dikasih aksesoris sun ladder seperti itu. Kemudian rodanya Nitto Trail Grappler Early 35 kompon. Nah, ini gripnya atau grillnya di rodanya itu seperti di Jeep Gladiator untuk aslinya. Ya, mungkin disamain juga untuk kembangan atau batikan rodanya, teman-teman. Tapi lihat nanti komponnya seperti apa, ataukah masih keras atau gimana. Kalau di sini sih tidak ada keterangan soft kompon, hard kompon, medium kompon, tidak ada, teman-teman. Cuma keterangannya dia itu license resmi Jeep Gladiator untuk kembangan batikannya si rodanya. Apakah itu penting? Ya, nanti kita akan cek juga ya. Universal axle set. Nah, ini yang penting karena axle setnya ini kita bisa kombinasikan, atau misalkan third party-nya masih banyak sekali di SCX generasi 10 itu mungkin bisa ya, teman-teman. Kemudian shocknya ini aluminium adjustable dan sudah support oil cover. Semua RC sekarang sudah support ya kalau 10 ya, teman-teman. Kemudian di sini ada spektrum untuk dik. Ah, ini sistem dik. Fiturnya dia ada roda pengunci bagian belakang. Fitur ini sangat penting ketika RC itu turun di turunan yang sangat curam, di mana mobil beneran itu harus menekan handrem. Nah, di sini ada handremnya, seolah-olah itu ada handremnya. Jadi bagian roda belakang itu ngunci atau ngancing. Jadi RC itu hanya jalan di roda depan saja, yang di belakang itu diseret seperti itu, teman-teman. Ini gunanya apa? Gunanya ketika teman-teman itu menuruni turunnya yang sangat tajam, mencegah RC itu untuk terbalik. Gitu. Jadi dia akan merayap ngesot-ngesot sambil glosor. Oke, itu aja, teman-teman. Mungkin kita cek sebelahnya sini layoutnya apa. Lah, layoutnya ada aksial yang warnanya merah. Kemudian di sini ada aksial SCX yang warnanya biru. Oke, itu aja, teman-teman. Langsung aja yuk kita buka dan kita lihat isinya apa aja. Segitu kita buka. Oke, teman-teman, untuk packaging dari aksial ini sangat mengesankan sih. Kardusnya berlapis-lapis, kemudian untuk packagingnya juga dari kardus, dan kita di fitting dengan packaging kardus yang seperti ini. Nah, untuk RC-nya sudah dirakit dan kita nggak perlu merakit apapun di sini. Kita akan keluarkan dulu untuk RC-nya. Kita akan cek untuk kelengkapannya nih, teman-teman, karena di sini masih ada part, masih ada lagi. Kita dikasih baterai A2 sebanyak 4 biji ini untuk remote, dan kita dikasih kunci shock juga sama beberapa part plastik, dan ini ada cover gardan juga nih, teman-teman, plastik juga, lainnya nggak ada. Kemudian ini kita dikasih beberapa suku cadang untuk body tower. Kemudian kita dikasih juga untuk stiker ya, teman-teman. Kita akan cek. Nah, ini ada shock body mount
body mount, beberapa tipe body mount, serta dikasih klipnya juga, sama ada baut pin lock. Kemudian kita dikasih tadi baterai ya. Kemudian ini teman-teman, di sini kita dikasih stiker yang sebagian sudah ditempel. Kita dikasih juga manual book loh. Wow, manual booknya ini bagus banget cetakannya. Dan ini seperti majalah. Nice, seperti majalah nih teman-teman. Seperti majalah, dan kita akan lihat dulu isinya apa ya teman-teman, sepintas ya. Ada daftar isi. Wah, ini ada struktur bagian-bagian dari aksial, cara pengoperasionalnya, cara pemasangan ban. Ini problem-problem yang bisa dipecahkan. Kemudian di sini ada berbagai macam bahasa sih. Sama, sebenarnya sama semua. Ya ampun, sama. Wah, ini bagian belakang ada katalog untuk beberapa part-part dan kode part di Axial SCX-10 generasi ketiga ini. Ini teman-teman. Kemudian di sini ada part listnya juga. Oke. Penting teman-teman untuk menyimpan buku ini karena di sini ada kode part yang bisa kita lihat dan nanti kita bisa cocokkan untuk part pengganti ya. Misalkan ada RC ini ada suatu problem gitu. Nice. Kita akan singkirkan dulu dan kita akan masukkan lagi. Nah, ini teman, untuk ke RC-nya nih. Axial cuy, SCX-10, dan ini RC yang cikal bakal atau mungkin kiblatnya semua RC SCX clone, SCX yang tiruan, cloningannya yang dijual dengan harga murah-murah seperti MN222, RGT, beberapa tipe yang menggunakan SCX-10 generasi kedua juga, Injora juga, Bandito juga, dari KYX juga yang membangun part-partnya si SCX juga itu. Ini RC-nya. Ini RC-nya yang original SCX. Oke. Impresi yang pertama sih melihat RC ini panjang. Ya, panjang. Wheelbase-nya benar-benar dia sangat panjang. Secara sepintas wheelbase-nya di atas kertas di angka 353 mm, dan langsung saja kalau kita unboxing RC kita tes shocknya dulu. Empuk guys. Seperti kayak apa ya, RGT lebih empuk lagi. Yikong jauh, WL Toys jauh. Ya mirip RGT, apa mungkin mirip FMS ya. Tapi ini beneran empuk banget nih. Nih untuk shocknya itu sebenarnya masih bisa diangkat seperti ini teman-teman. Ketika RC ini ditaruh di tanah, dia akan ambil separuh. Tuh. Jadi sebenarnya RC ini mengambang di tengah-tengah shock nih bodinya dan chassisnya. Dan masih bisa ambles lagi. Tuh. Susah loh guys untuk kita men-setup shock dan menimbang bobot, men-setup dia itu ambles separuh. Bener-bener ambles separuh. Ini ambles separuh nih teman, kita cek lagi ya. Nih, ini masih bisa diangkat RC-nya. Ini panjang shocknya segini teman-teman untuk aslinya. Kemudian kita taruh, dan ini masih ambles lagi, wow, iya otomatis pergerakan shock ini ya enak banget nih. Dan misalkan kalau dijatuhkan, boom, oke, nice. Nah, kemudian kita akan kelotok dulu ya teman-teman. Kita akan lihat untuk detail warnanya di warna abu-abu metalik.
Oh my god sih. Oh my god. Nggak habis pikir. Ini body Lexan loh, teman-teman. Body Lexan. Cuma bodinya ya bagus sih. Dari warnanya, detail-detailnya juga ya wajar karena ini license ya. Detail-detailnya cuma pintu yang nggak bisa dibuka lah, nggak bisa dibuka. Spionnya nggak bisa dilipat, ini resiko patah. Dan tipis. Ya nggak tahu untuk durability untuk bodinya ini apakah tahan pecah atau tahan banting atau tidak mudah sobek ya. Sayang sekali kalau body Lexan itu kalau kita main terlalu ekstrim ya kayak seperti RGT itu sobek, HBR itu sobek. Sobek, pecah itu sudah wajar di body Lexan. Untuk aksial sih bodinya aja yang license, cuma untuk kualitas polikarbonatnya ini dengan suara yang seperti ini meragukan ya sih. Ya kalau menurut masih meragukan, tapi kalau teman-teman yang sudah memakai SCX 10 generasi ketiga ini bodinya bakal nggak sobek sih top. Sayang sekali ya teman-teman kalau misalkan bodi ini tuh rusak tuh, sobek tuh eman lah ya, masa nggak mau dipakai untuk mabar sih ya kan. Oke, dari spesifikasi dulu di atas kertas ya teman-teman, kita akan cek dulu spesifikasi di atas kertas. Untuk lebar RC ini kita bahas lebarnya dulu ya teman, dari roda depan sampai roda sebelah kanan dan kiri. Nah, lebar di RC ini tuh di angka 235 mm. Kemudian untuk panjang RC ini, panjangnya nih dari depan, bumper depan sampai bumper belakang tuh di angka 565 mm nih teman. Untuk ketinggian RC ini dari di atas tanah sampai ke bagian atas itu di angka 241 mm. Kemudian untuk wheelbase RC ini dari roda depan sampai roda belakang di bagian tengahnya itu di angka 353 mm. Nice sih. Untuk berat RC ini di atas kertas dan ditulis di spesifikasi itu di angka 3,175 kg. Kemudian untuk rodanya ini di angka nggak ada keterangan roda. Oke teman-teman, nanti rodanya kita akan cek spesifikasinya ya. Kita akan tuliskan di sini, tidak ada tulisan keterangan roda di angka berapa. Kemudian juga nggak tertulis juga di bagian roda, detail roda di sini harusnya ada di sini nih. 1,9 untuk velvet lock, 1,7474. Oh, 170 mm. Ya, masa sih 170 mm? Enggak mungkin lah. Ini 1,7. Kita akan tuliskan nanti ya teman-teman untuk ukuran roda nanti di sini. Kemudian RC ini dengan ground clearance-nya lumayan nih teman-teman. Ground clearance-nya di angka 76,2 mm. Wow, luar biasa sih. Nice. Oke. Ini menggunakan bodi Rubicon dengan 4 pintu ditambah dengan bak belakang pickup overland. Untuk bumper depan sih simple ya. Bumper depan tidak support winch. Kita akan bahas bodinya dulu nih teman-teman. Ada sesuatu nih. Attention. Your axial comes from bla bla bla. Oke, lipo. Nah, kita akan bahas bodinya dulu teman-teman. Bodinya ini sangat detail dan scale ya. Dari Nito dia sangat detail untuk bagian perlampuan depan. Untuk lampu bagian depan ini digambar nih teman-teman. Iya, digambar. Dan di sini dilubangi, dia ada headlampnya juga. Tetapi untuk mikanya ini
stiker, mikanya ini stiker. Kemudian untuk grill bagian depan ini dia ada jaring-jaringnya seperti itu, dan jaring-jaringnya itu di belakang lubang grill, nice sih. Terus untuk bagian kap mesin dia ada kap hood juga di sini yang ada grill untuk angin-anginnya juga. Kemudian untuk wipernya juga skel, dia bukan stiker, dia wiper fisik. Kemudian untuk warna catnya ini bagus, dia warnanya abu-abu metalik. Catnya itu ada glitter-glitter yang kelihatan mengkilap. Kemudian untuk spion dia skel, tidak ada kaca di sini, hanya stiker chrome. Kemudian di spionnya ini tidak bisa dilipat ya teman-teman. Untuk handle pintunya sudah timbul, tetapi engsel pintunya ini tidak timbul nih. Ini dari Lexannya dan bodinya meliuk-liuk nih ya teman-teman. Di sini ada stiker-stiker dari beberapa brand, Jeep, CRC, KMC. Kemudian sampai ke belakang ini ada sambungan untuk overlandnya. Wow, tipis guys, tipis banget. Duh, nggak yakin deh kalau ini sobek nggak ya. Wah, ini kalau misalkan kena batu, kena akar, ranting yang dia masuk ke sini, ke sela-sela sini nih. Biasanya tuh ranting tuh masuk kayak gini nih teman-teman. Kalau kita main off-road itu biasanya kan kita nginjak ranting. Nah, rantingnya tuh masuk ke sela-sela sini. Nah, sela-sela sini terus kemudian kita tarik nih. Yes! Sobek. Kalau RC-RC lain kayak gitu ya, tapi ya nggak tahu kalau ini kan aksial ya. Nah, ini juga tipis. Kemudian over fendernya ini tambahan plastik nih teman-teman, nice sih. Kita mendapatkan footstep yang ada tambahan plastik, dia langsung menyatu dari footstep bagian bawah atau skid skirt ya, side skirt. Untuk bagian fender depan dia ada spion maaf, ini ada lampu sen, tapi lampu sennya ini nggak nyala nih, katanya realistic lamp di bagian dusnya. Kenapa yang nyala cuma headlamp depan aja? Ini sennya mana? Ternyata sennya enggak dikasih. Nih teman-teman, terlihat di sini juga tidak ada perkabelan lampu di bagian over fendernya sini ya. Enggak ada sama sekali, kosongan. Dan ini juga nggak bisa dikasih lampu juga karena ini memang stiker. Stiker ini ada stiker Rubicon yang scale juga di sini. Untuk lampu bagian belakang ini ya katanya scale sih ya, bener sih. Untuk lampunya headlampnya scale seperti ini teman-teman, tapi ini nggak dibagi sen, nggak dibagi lampu mundur, dia hanya dikasih satu lampu aja di sini. Nampak di sini bisa mewah tengok ya, ini ada satu lampu saja. Kemungkinan besar ini lampu merahnya aja teman-teman. Nanti kita akan nyalakan nih. Untuk overlandnya dia menggunakan tralis yang dari nilon ya, ini nilon, partnya ini overall nilon nih teman-teman, jadi dia elastis seperti ini, liuk-liuknya dari nilon. Ini ada buat sun ladder ya, sun ladder kiri kanan. Terus kita dikasih scale juga untuk action figure, tapi action figurnya ini menyatu di bagian jok, jadi bagian badan ini langsung jok. Dan untuk steeringnya dia tenggelam langsung ke tertanam di bagian kaki ya, kakinya jadi jok. Ya ini nampak kepala dan badan aja, dan badannya itu juga menyatu dengan jok ya, karena ini Lexan ya. Setidaknya kalau kita shoot ya ada kepalanya gitulah yang pakai topi gitu. Oke teman-teman, untuk sekilas nampak aksialnya seperti itu. Kemudian bagian bawah kita mendapatkan gardan portal, axle, dan kita dikasih XVD di bagian knuckle-nya. Untuk link bagian steering, link servo, link panhard ini metal karena dia menggunakan servo on chassis, jadi dia sudah menggunakan panhard dari bawaan lahir. Ya kalau dilihat dari belok-belokan sini, kita lihat ya teman-teman. Ya minim tarikan bodi lah, minim body roll untuk tarikan. Kemudian dia menggunakan link yang sudah metal,
Nah, ini yang belakang ini 4-link. Kalau biasa disebut itu multiple link. Nah, ini sudah 4-link. Sudah menggunakan 4-link. Kalau yang di bagian depan ini menggunakan 3 link plus 1 link panhard. Kopelnya ini masih menggunakan kopel plastik. Plastik nylon ya. Harusnya sih plastik nylon. Untuk ya ini untuk gear-gearnya masih lumayan berat nih teman-teman. Kemungkinan besar terjadi di bagian dinamo yang masih brushed. Oke, untuk bagian inner kita mendapatkan Lexan juga. Bukan Lexan nih. Ini nilon part. Oh, enggak. Ini Lexan nih teman-teman. Kita akan cek ya. Oh, ini Lexan, yang ini nilon. Ini nilon, ini ditambah Lexan. Wow. Innernya dikasih Lexan ya. Oke, kita akan cek nanti teman-teman. Kemudian untuk gardanya bagian belakang ini juga masih nilon. Kita akan cek juga untuk gearnya. Bagian chave hubnya di bagian kopel menggunakan C-hub metal. Nice sih. Untuk buka bodi ada di bagian bawah nih teman-teman klipnya. Jadi dia menggunakan klip bodi di bagian bawah seperti ini. Kita akan coba buka ya. Berat tuh. Ngeri-ngeri sedap karena tipis banget. Nah, ini proper kalau diganti bodi nih. Tipis. Oke, untuk bagian depan kita juga dikasih body clip di sini nih. Kita tinggal cabut. Nah, bagian depan ini agak sedikit enak untuk dicabutnya. Nice, kita udah bisa buka dan ya benar. Seperti Freeman karena perlampuan bagian depan sama perlampuan bagian belakang aja nih, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nih, bagian depan lampunya di sini, bagian belakang lampunya di sini. Sesimpel itu kah? Katanya realistic lampnya ada, ya mana ini nggak ada. Ini teman-teman bisa lihat. Apalagi di sini. Tipis banget. Ya, ini ada plus minusnya nih teman-teman. Karena bodi tipis kayak gini tuh mengejar bobot yang sangat ringan. Jadi RC ini tuh enak untuk kita ajak trailing, naik, nanjak tanpa khawatir RC ini untuk kelontang. Nah, karena bodinya ini sangat ringan. Jadi RC ini tidak susah payah untuk diajak nanjak nih. Tapi ya eman juga kalau misalkan gini nih, rusak ininya, kayak pecah, sobek gitu loh. Karena body Lexan itu nggak bisa di repair teman-teman, susah nge-repairnya. Ya kemungkinan besar ya susah. Oke. Oh ya, sampai kelupaan. Kita akan bahas remote-nya dulu ya teman-teman. Nah, sampai lupakan, kita mendapatkan remote yang sejatinya ini 1, 2, 3 channel ya. 4 channel, tetapi di sini ada channel A dan B, dan ternyata ini nggak bisa digeser. Ini bisanya dipencet. 8.500.000 menggunakan remote analog. Kita dikasih 4 channel yang di sini tuh nggak bisa digeser kayak dual speed gitu, enggak. Ini tuh satu tombol, tetapi difungsikan menjadi 2 tombol. Tuh aneh ya. Jadi ini A sendiri, B sendiri. Jadi nggak bisa dicetek kayak si punyanya Traxxas atau punyanya si HBR 1001 atau punyanya WLTOS yang kita bisa memindahkan dual shifternya di sini. Jadi ceklek enggak. Ini seperti ini teman-teman bentukannya. Jadi ada tombol A, tombol B ini satu sendiri-sendiri. Kemudian kita dikasih thumb control, one handle thumb control di throttle steering. Ya enak sih. Jadi jempolnya bisa terjangkau untuk mengarahkan steering tuh. Karena kalau nggak ada ini thumb control throttle steering tuh susah, jempolnya tuh kejauhan karena jaraknya jauh. Dan ini bodinya besar banget. Ini kayak kepalanya tuh gede gitu ya.
Ini adjustment untuk steering rate, di sini ada untuk brake rate-nya juga, kita bisa mau pakem atau enggak itu bisa di sini karena ESC-nya menyatu dengan receiver ya. Ini ada steering trim-nya untuk mencocokkan center steeringnya. Ini ada throttle trim untuk ya cruise control juga bisa lah. Di sini ada untuk steering reverse dan normal, throttle reverse dan normal. Ini ada limited speed ya, dari 50, 75 bahkan 100. Ini bisa di limit. Spectrum power 3 channel atau 4 channel DX3. Baterainya menggunakan baterai A2 4 biji. Bisa diganti dengan baterai cas nggak bisa dilepas nih teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini belum tahu bisa diganti dengan baterai cas atau enggak. Sepertinya sih bisa sih, harusnya bisa. Ini bisa dicongkel. Steering 4 channel tapi steeringnya analog nih. Spectrum. Teman-teman yang sudah menggunakan remote Spectrum ini enak apa enggak? Tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Kita lanjut ke RC-nya. Oke teman-teman, ini kit dari SCX 10 generasi ketiga, dan yang secara langsung kita amati adalah bentuk chassisnya yang berubah total daripada SCX 10 generasi kedua. Di mana SCX 10 generasi ketiga ini sudah sedikit menerapkan LCG, Low Center of Gravity, dan menitik beratkan beban RC itu bagian depan dan bagian tengah itu seimbang. Nah, di bagian belakang itu memang benar-benar dikosongkan. Kemudian kita mendapatkan chassis kanal C yang metal nih teman-teman, chassisnya metal, dan kita mendapatkan inner fender. Ini nilon sih, nilon tapi tipis teman-teman, nilon tapi tipis. Ini juga inner fendernya juga nilon juga, ini juga nilon ternyata. Ini nilon, ini nilon, ini nilon, ini bagian mount bumpernya belakang nilon, bagian untuk spacernya bagian chassis ini nilon, kemudian ini juga spacernya juga nilon, side skirtnya ini juga nilon, mount baterainya ini bisa di-adjust teman-teman. Jadi kita bisa atur panjang pendeknya baterai di sini. Ini baterainya bisa dipanjang pendekkan, dan kita bisa meletakkan baterai itu di bagian tengah dan juga bisa meletakkan baterai itu di bagian sisi samping. Nah, kalau punya dua mount baterai ini keunggulannya apa? Keunggulannya kita bisa menggunakan winch dengan baterai terpisah. Nah, ini enak karena kita sudah dikasih tempat untuk baterai terpisah di sini. Kemudian dia menggunakan gearbox yang baru, tidak seperti SCX generasi kedua yang menggunakan gearbox tengah yang menonjol gitu. Kalau kita mau pasang hardbody kita harus cowak-cowak. Kalau ini sudah dia di bagian depan untuk motornya. Ya minimal cowak lah harusnya. Tapi ya tetap ini menonjol gede banget karena dia masih menggunakan spur gear di bagian sini. Kita akan nanti cek untuk spesifikasi spur gearnya di sini sudah tertulis di atas kertas. Spur gearnya di angka 40T dan pinionnya di angka 14T. Dan juga di sini di dalamnya juga ada informasi tadi di kardusnya bahwa gearnya sudah metal. Tapi nanti kita akan buktikan, kita akan bongkar nih teman-teman. Kan ini hanya sepintas untuk spesifikasinya yang kita akan jabarkan ke teman-teman. Nah, ini adalah ESC sekaligus receiver yang menjadi satu di bagian aksial SCX 10 ini di sisi sebelah kanan RC-nya. Ini ada 3 pin yang tercolok. Ini untuk pin servo di sini. Kemudian ini untuk servo dik. Nah, ini servo dik. Kemudian ini untuk perlampuan aja. Oke. Dan ini ada dual shifternya teman-teman. Jadi ada servo untuk dual shifternya, tetapi servonya dijual terpisah, nggak dikasihin nih. Pelit banget ya. Ini teman-teman, kita sudah dikasih mount untuk servo mikro servo yang kita akan posisikan standing atau berdiri. Kemudian nanti tuas hornnya nanti untuk menggerakkan tuas shifternya ini gigi 1 atau gigi 2 di sini. Ya tetap kita harus beli servo, mountingnya juga, dan kita harus mensetelnya juga untuk mengatur RC ini agar punya atau aktif sih fiturnya dual speed. Nah, di SCX 10 generasi 3 ini belum support untuk garden open dan lock diferensial nih teman-teman.
Yikong di angka 4,8 juta atau 5 juta dia sudah support open lock differential juga, ada brake-nya bagian belakang menggunakan disc brake, ada juga dual shifternya juga, dual speednya juga, dia menggunakan motor yang sudah 550 31T, body juga Lexan dan hampir mungkin setengahnya dari harga si SCX 10 generasi ketiga ini. Ya, lagi-lagi teman-teman, untuk SCX 10 generasi ketiga ini tidak menjual fitur. Ini bukan RC untuk kaum mendang mending ya teman-teman. Ini RC untuk RC basicnya kompetisi. Jadi minim fitur dengan dual speed aja dan tambahan servo dick untuk mengunci bagian belakang aja rodanya agar terkunci. Nanti kita akan praktekkan juga. RC ini digunakan untuk RC mabar, fun trailing, bahkan kompetisi. Kit ini sangat proper karena SCX itu sudah sangat terbukti teman-teman, sangat terbukti dari zaman dahulu sampai sekarang dia RC yang sangat handal, tidak mudah rungkat dan tidak mudah rusak. Karena kalaupun ini rungkat, partnya itu banyak banget yang bertebaran di luar sana, baik dari kayak Injora, Bandito, Vanquish juga bisa masuk ke sini. Nah ini teman-teman untuk gearboxnya. Oh iya, di sini untuk motornya, ini motornya di cover sama engine bay. Jadi di sini ada engine bay. Jadi seolah-olah ini adalah cover atau ini adalah engine di mobil aslinya ya teman-teman. Jadi servonya ini akan tertutup oleh engine bay. Kemudian dinamonya ini juga tertutup oleh engine bay. Ya, memang engine bay-nya ini tidak bisa gerak untuk roda-roda gear-gearnya di sini. Mekanisme di sini itu tidak bisa bergerak. Cuma ini ada detail-detail dari V-belt, ada detail-detail dari motor, ada detail-detail dari roller-rollernya, itu semua ada di sini. Untuk kopelnya dia sudah reverse atau belum? Belum, guys. Belum. 8,5 juta kopel belum reverse atau pergerakan gearnya belum reverse. Kemudian dia menggunakan bonggolnya tidak senter ke tengah ya teman-teman, dia bonggolnya lebih menjorong ke sisi bagian kiri. Untuk bagian belakang dia bonggolnya masih menggunakan bonggol tengah. Untuk bagian depan aja dia menggunakan bonggol sisi kiri karena memang mengakomodasi dari kopelnya ini yang outputnya di gearbox sisi kiri. Oke. Selebihnya itu sih teman-teman. Untuk shocknya nyaman. Untuk rodanya, oh iya, rodanya vented nih teman-teman. Nah selebihnya kita akan tes aja teman-teman untuk RC ini apakah proper apa enggak. Kita akan coba cek dulu. Kita akan nyalakan RC ini, kita menggunakan baterai aja tambahan. Untuk baterai sini kita akan coba nyalakan gimana torsinya untuk RC ini. Check it out. Dari informasi nih teman, ketika kita mau pasang baterai dan soket universal kita XT60, soket dari aksial ini menggunakan soket IC3 DEV. Nah ini soket yang jarang ya, kalau di RC Indonesia itu masih jarang menggunakan soket-soket seperti ini. Dia menggunakan 3 kabel, positif, negatif, dan grounding. Dia ada groundnya di sini. Kalau mungkin di luar negeri sudah ada sistem ground ya, tapi kalau di Indonesia soket-soket baterai kita masih menggunakan 2 konektor, positif dan negatif, dan ini tidak bisa masuk nih teman-teman, benar-benar tidak bisa masuk. Kita harus mengganti soketnya ini menggunakan soket universal XT60 nih, karena soket ini benar-benar sangat berbeda nih teman-teman, bisa lihat ya, seperti ini soketnya. Jadi soketnya sangat berbeda. Di bagian dalam ini ada soket lagi untuk grounding. Ya, mau nggak mau memang kita harus ganti soketnya ini teman-teman.
kita nggak pakai ground, kita langsung ke positif dan negatifnya saja ya. Langsung aja kita ganti soket. Oke teman-teman, kita akan tes langsung untuk RC ini ya, setelah kita ganti soketnya dengan XT60 yang universal, agar nanti kedepannya kita bisa gonta-ganti baterai secara nyaman, karena beberapa RC itu sudah menggunakan soket standar di Indonesia XT60. Nah langsung aja yuk, kita akan nyalakan RC-nya. Kita menggunakan baterai 3S dengan kapasitas 5200 mAh dengan spesifikasi baterai LiPo 50C. Oke, ini RC sudah kita colokkan baterainya. Kemudian kita akan nyalakan untuk remote-nya nih teman-teman. Oke, kemudian kita akan nyalakan untuk RC-nya, ES-nya di sini. Nah, oke teman-teman, untuk elektrikalnya, jadi ini ada pengaman. Di sini ada 2 sekring di jalur dinamo ya. Jadi mungkin kalau dinamonya itu konslet atau rusak, kebakar, tidak merusak langsung ke ESC karena ada proteksinya di sini. Kemudian ini ada elko yang terpisah. Do not remove it. Wah. Ini kayak apa ya? Kayak ginjal. Kenapa ini nggak ditanam di ESC-nya? Ini kalau kiwir kayak gini kan, misalkan dia masuk nyelempit ke apa namanya, kopel gitu, patah ini. Terus kalau patah dia konslet ke sebelahnya, karena ini positif dan negatifnya saling berdekatan. Elko ini, nah, elko ini kan tujuannya dia menyimpan sedikit power energi ketika RC ini mau angkatan pertama atau angkatan tarikan pertama, biar RC ini nggak low power bagian atas, bagian awal-awal ya. Jadi awal-awal tuh bisa langsung ada tenaga gitu loh. Itu tersimpan di sini. Ini kayak sejenis power bank, menyimpan listrik dalam jangka waktu sementara aja. Dia untuk backup. Tapi yang nggak kayak gini juga gitu loh. Nyewer kayak ginjal. Oke. Entahlah aksial tuh mendesainnya seperti apa, tapi ini RC yang sangat proper, sudah terbukti beberapa tahun, dan ini sebagai kiblatnya RC. Core of the core RC Adventure Axial SCX 10 jelas. Nah, langsung aja yuk. Kita akan coba tes. Ini teman-teman agak sedikit aneh, karena AB ini kita akan pencet nih. Servonya itu nggak ngelok, jadi nggak loket ke arah ngedik gitu loh, nggak. Nggak. Dia kalau ini dilepas dia balik lagi. Nih teman-teman lihat. Kalau yang A sama aja, ini bedanya apa? 2 tombol ini AB. Coba ya teman-teman kita akan cek. Ini maju. Oke, kita lock dik. Oke, lock. Tapi balik lagi, ini harus ditahan berarti ya. Oke, ini lock nih. Oke, ini lock. Nah, jadi untuk kita mau melakukan dik itu harus memang menahan tombol A atau tombol B. Kenapa nggak satu aja, B aja, A aja gitu loh. Yang A kan bisa kita manfaatkan untuk yang lain, misalkan servo lain ya, servo lain gitu loh. AUX 1, AUX 2, program upper channel 1. Oke. Dan ini nanti untuk servo shifternya kita akan cek ya teman-teman, di sebelah mana. Ini ada kabel tambahan lagi di bagian ESC receiver ini ada soket untuk perlampuan ya teman-teman. Ini ada soket perlampuan lampu depan, dan ini soket perlampuan di lampu belakang,
Selebihnya nggak ada yang aneh-aneh lagi sih, kecuali yang sekring 2 ini aja, sama ini ginjal elko ya. Oke, kita akan cek untuk torsinya ya teman-teman. Ya, ini RC proper, harusnya torsinya jauh lebih bagus lah. Jauh lebih bagus lah, kita akan cek. Oke teman-teman, ini kita ada roda, jadi kita akan coba tes RC ini torsinya seberapa besar. Ini dual speednya belum aktif ya, ini dual speednya belum aktif, jadi kita tidak bisa ngetes gear rasio yang kedua, karena perbedaan rasio gear 1 dan gear 2 itu ada FDR-nya teman-teman. Untuk gear low-nya itu di FDR angka 45,6 banding 1, jadi 45 kali pinion muter, 1 kali roda itu berotasi. Untuk gear high speed-nya itu di angka 31,3 banding 1. 1 kali roda itu berotasi, pinionnya di motor itu berputar selama sebanyak 31 kali. Ya, memang perbandingannya jauh sih untuk torsi dan high speed-nya. Ini posisinya di high apa di low speed ya? Oh, low speed. Kemudian kita akan coba manual. Wah, berat juga nih kalau ditarik manual nih, teman-teman. Manual juga berat nih. Untuk memindahkan gear speed ini secara manual. Oke, coba dulu ya. Wah, nanti kita akan cek dulu teman-teman. Kita akan bongkar dulu mekanismenya nanti seperti apa, karena memang ini gear shifternya kok berat banget. Apa ini dikunci ya? Kita akan cek dulu nanti. Oke, kita ini di low speed di rasio 45,6 banding 1. Kita akan pakai trim aja ya, bisa nggak? Oh, bisa. Nggak kuat dong. Oke, nih teman-teman, kita menggunakan trim seperti ini. Nah, ini yang paling pelan segini nih. Ini kalau fusion lah sudah kuat nih. Nggak bisa. Oke, kita akan tambahkan lagi segini ya putarannya ya teman-teman. Oh iya, bentar, biar lebih mudah untuk diamati pergerakan roda ini, saya kasih tanda dulu. Nah, biar teman-teman bisa lihat secara jelas nanti seberapa cepat roda ini berputar ya teman-teman. Kita akan mulai lagi segini ya. Nah, kita akan lihat torsinya untuk melewati roda di angka 46 mm, tidak terjadi apa-apa. Tidak kuat juga. Oke, kita akan coba lagi di kecepatan agak lebih tinggi ya, segini ya. Oke, bisa. Coba kita turunin lagi di segini. Nggak bisa. Kita akan naikin lagi sedikit segini. Bisa nih teman-teman. Oke. Oke, berarti untuk torsi standar atau kecepatan standar itu di RPM-nya seperti ini. Gini teman-teman. Agar dia bisa melewati obstacle ya. Kita akan cek lagi. Oke, nice. Kita akan coba menggunakan 2 roda. Nggak mampu. Kalau rodanya dimiringin mampu sih. Tapi kalau langsung menanjak 2 roda nggak mampu. Artikulasi shocknya bagus. Artikulasi shocknya bagus nih teman-teman. Dapat banget artikulasi shocknya. Oke. Oke, artikulasi shocknya bagus. Agak cepat, tapi dia langsung menghantam 2 roda ya. Oh, bisa. Oh, nice. Oke, nice. Lagi, sekali lagi.
Oke, teman-teman. Oke. Oke. Nah, kita akan cek untuk gearnya ya. Apakah ini gearnya overdrive ya? Sebentar. Kita akan posisikan yang sama. Sip. Pinion depan atau pinion gear bevel belakang itu apakah overdrive? Harusnya ini perputarannya bareng nih. Seirama ban depan dan belakang karena ini posisi isolasinya itu sama. Kita akan putar roda ini, teman-teman. Oke, nice. Tuh. Sudah berpindah posisi nih. Kemungkinan besar roda depan ini overdrive ya settingannya ya, teman-teman. Kita coba lagi. Ini teman-teman bisa amati nih. Roda depan apakah berputar jauh lebih cepat daripada roda belakang? Sepertinya iya. Yap, sepertinya ya teman-teman. Jadi ini di setup overdrive. Jadi di mana roda depan itu RPM-nya jauh lebih kencang daripada roda belakang. Kemungkinan besar rasio gearnya itu berbeda antara depan dan belakang. Kalau bisa dilihat dari sini sih kemungkinan besar selisihnya angka 2 atau 3 di pinionnya ya. Mungkin 10 di bagian belakang, di bagian depan itu 8. Atau mungkin 12 ya. Gitu. Nah, ini sudah nampak sekali nih overdrive nih teman-teman. Ini masih di sini, ini sudah over ke sini. Overdrive sepertiga atau mungkin seperempat. Oke. Untuk torsinya seperti itu teman-teman. Kita akan cek langsung. Oh ya, bongkar aja ya. Kita akan bongkar, kita akan tear down langsung aja. Check it out. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi bongkar-bongkar atau tear down. Kita akan bongkar seluruh electrical dan kit ini, teman-teman. Kita akan tunjukkan ke teman-teman semua kit ini seperti yang diklaim nggak untuk di packagingnya ya. Pertama kita yang akan bongkar itu elektriknya dulu. Jadi kita akan bongkar untuk ESC dan receiver yang menjadi satu ini. Kita akan cek apakah dia sudah waterproof atau belum ya teman-teman. Oke. Nah, untuk saklar, penempatan saklarnya itu ada di dalam. Jadi kalau teman-teman mau menyalakan RC ini tuh harus bongkar bodi, karena nggak mungkin juga jari kita tuh masuk di sela-sela ini. Nggak mungkin juga, karena di sini tuh rapat teman-teman. Jadi mau nggak mau teman-teman harus bongkar bodi nih. Nah, aksial tuh menggunakan ESC dan receiver buatannya sendiri yang dinamakan Spectrum Firma. ESC ini tertulis di atas kertas 40 ampere. Jadi ya kurang lah. Hobbywing 1060 HJ itu 60 ampere. Ini tenaganya 40 ampere saja. Jadi sedikit kurang lah teman-teman. Nice nih. Wow, udah ya. Tentunya udah di resin nih teman-teman. Nih, udah di resin. Nih ya. Jadi ESC ini sudah di resin, sudah full waterproof juga nih. Nah, kita penasaran kan tadi ini tuh isinya apa? Kalau Om Mewah bilang tuh ini adalah sekring atau rumah sekring ya. Dah ada. Astaga, ini bukan sekring, ini magnet ya. Ini bukan magnet juga. Bentar, ini apa ini? Ada part metal ini teman-teman. Jadi kayak gini. Part metal ini bukan magnet sih. Kita akan tes dulu apakah ini magnet atau bukan.
Oh ya, ini terbuat dari besi, cuma ini bukan magnet. Ini ya teman-teman. Nah, ini lengket nih. Ini magnet. Kalau ini enggak magnet. Oke lah. Jadi ini bukan sekring ya. Saya kira ini rumah sekring. Jadi seperti dia tuh terlapisi oleh proteksi sekring ya. Agar mungkin kalau misalkan terjadi short di dinamo, dia nggak merembet ke ESC. Ternyata bukan loh. Oke. Entah ini fungsinya buat apa teman-teman. Kalau teman-teman tahu ini fungsinya buat apa, bisa tolong ditulis di kolom komentar ya. Nah, ini kan juga ada juga di kayak stick PS itu ya. Stick PS itu pasti ada pendolanya kayak gini nih. Ini fungsinya buat apa nih? Oke, untuk elektrikalnya ESC sudah, dan dia receivernya ada program, dia bisa diprogram, update software, channel 1, aux 1, aux 2. Berarti ada 3 channel saja. Yau. 3 channel saja nih teman-teman. Kalau misalkan nanti tambah channel 1 lagi, dia bisa dual speed. Kemungkinan besar ESC dan receiver ini nggak bisa kepake ya, karena nggak ada channel tambahan lagi untuk kita mengaktifkan dual shifter ya. Oke, kemudian kita akan coba cek nih. Oh, ini aja dulu ya. Servo steering, apakah dia sudah waterproof? Karena ini posisinya menghadap ke bawah, jadi kita akan buka bagian atas, kita cari tahu elektrikalnya ini. Motornya kecabut. Dan hasilnya adalah untuk servo steering ini sudah di waterproof pabrikan nih teman-teman. Nih, bisa dilihat ya. Ini sudah di waterproof oleh pabrikan. Dia nempel di tutupnya nih, saking banyak waterproofnya ya. Nah, nanti kita bisa tambahin waterproof lagi. Untuk jenis potensionya, dia potensio tertutup. Untuk gearboxnya dia metal nih teman-teman. Jadi lihat enggak gearboxnya. Servo kita tinggalkan dulu karena kita harus membuka covernya ini. Kita beralih ke servo yang paling kecil ya, servo shifter atau servo dick. Ini apakah sudah di waterproof atau belum? Sekalian kita bongkar. Untuk servo di bagian dick ini, servo mikro, ini belum di waterproof teman-teman. Bisa dilihat nih. Untuk boardnya ini kering, tidak ada lapisan apapun. Kemudian dia menggunakan potensio jenis tertutup juga. Jadi perlu nanti kita waterproof berlapis-lapis. Kemudian untuk gear dari servo dick ini sudah menggunakan gear metal ya teman-teman. Servo analog ini tidak bisa terlalu sensitif, dia butuh waktu atau sedikit delay dibandingkan servo-servo jenis digital ya teman-teman. Servo sudah, kita lanjut bongkar servo bagian depan, karena bagian depan ini tertutup oleh cover engine bay. Akan buka dulu cover engine bay-nya. Untuk horn servo dan gigi servo ini menggunakan gigi servo 23T. Nih. Ya, kemungkinan besar untuk horn ini nggak bisa masuk juga di 21T ya. Harus ganti horn servo nih. Ini 23T nih teman-teman. Kalau misalkan kita mau ganti servo SPT, Power HD, atau servo-servo yang lain seperti DS dan lain-lain, itu semua standarnya itu 21T ya. Di aksial ini 23T.
Jadi jumlah giginya ini 23 dan gigi servo ini juga 23. Kemungkinan besar kalau kita ganti servo ya mau nggak mau kita ganti horn servo. Untuk gearnya terkonfirmasi ya teman-teman, gearnya full metal ya, full metal dan sudah ada bearingnya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan untuk membongkar shock dulu ya. Kalau kita bongkar shock kita harus bongkar roda. Oke, kita melepas roda, kita akan lihat dulu rodanya ya teman-teman. Dan rodanya ini bedlock plastik nih, sumuk banget. Ini bedlock dan dia masih plastik, cuma ini vented ya. Dengar? Ya, bedlocknya masih vented. Lubangnya ada di bagian dalam. Untuk grip rodanya, oh ya, untuk roda ini nih di angka 110 mm teman-teman untuk ode rodanya. Jadi sudah ketahuan. Jadi ini untuk ode rodanya di angka 110 mm. Kemudian untuk velgnya 1,9 inch. Dia MT Multerrain. Untuk profil bannya bagus sih, cuma ya seperti soft compound, agak sedikit kaku. Bukan kaku sih, apa ya, agak sedikit soft compound, agak sedikit teksturnya ini agak sedikit. Kalau ban Proline itu kan kenyal ya teman-teman. Kalau ini agak sedikit apa? Kaku bukan sih? Ini belum agak kenyal gitu ya. Kalau Proline kan dia kenyal. Ya, kita lihat gripnya nanti di sesi tes. Ini harusnya di lem dulu nih lubangnya nih. Oke, ini as dan gardan portalnya ini sudah terlepas teman-teman. Jadi ada gear reduksi di sini, kecil ke besar ya teman-teman. Nih, untuk portalnya dia sudah metal. Untuk casing portalnya ini plastik dan sudah lumayan banyak grease. Boleh ditambahin lagi sih. Dan ini menggunakan gear full bearing juga. Ini sudah ada bearingnya juga. Ini asnya nih, dia as baja hitam. Kesatria baja hitam. Baja nih teman-teman, baja yang warnanya sudah hitam. Hard steel ya teman-teman. Kemudian kita beranjak ke shock. Oke, shock ini sudah terlepas teman-teman, dan shocknya empuk sih, empuk. Springnya pas, tidak ada bocor ya, nice. Dan kita akan cek peroliannya nih teman-teman. Sudah ada oil shocknya. Cukup banget. Oil shocknya cukup. Dan ini sudah enak teman-teman, nggak perlu di setup ulang nih. Udah pas, ribbonnya pas, shaft springnya pas, oilnya cukup. Nice. Nah, ini ada penguncinya di bagian cover bawah ya teman-teman, jadi nggak mudah lepas. Ini ada pengunciannya di bagian bawah. Oke, nice. Kemudian kita akan lanjut gardan portalnya sudah, shocknya sudah, bevelnya kita akan cek ya. Bevelnya kita akan buka.
Karena ini kita membuka bevel dan kita membuka kopel. Nah ini sekalian teman-teman, untuk kopelnya dia masih nilon. Ini nilon, tengah-tengahnya as kopelnya ini nilon. Ini bagian ini nilon dan bagian metalnya cuma di bagian CVD-nya ya. CVD-nya ini baru metal. Ini metal. Ini cover CVD-nya nilon. Terus kemudian sampai sini nilon semua. Ini pun berlaku di kopel satunya ya teman-teman. Partnya nilon dan metal. Untuk as tengahnya ini nilon. Oke. Kita akan lepas cover bevel ya. Oke. Untuk gearnya nih metal teman-teman. Metal dan dia hitam. Full bearing, baja hitam ya. Ini gear aksial dan gear ini sudah terkenal banget heavy duty-nya. Terkenal badaknya. Ya ini setara 11-12 sama Boom Racing. Gear bevelnya yang sangat mahal. Dari asnya juga sudah baja hitam. Baja, kemudian gear portalnya tadi juga gear hitam juga. Harganya nggak bohong sih. Untuk kualitas gear si aksial ini memang benar-benar dia di setup untuk siap siksa. Oke teman-teman, kita akan buka untuk gearboxnya. Gearboxnya ada 2 baut di sini, kita buka dulu. Sekalian ini sedang membalikan RC-nya ya teman-teman. Memang aksial tuh mahal bukan karena dia fitur, tetapi beberapa produknya license. Yang ini yang mendongkrak harga jualnya yang mahal juga karena license. Kemudian untuk kualitas gear-gearnya juga dijamin juga sama aksial. Kemudian kepresisian partnya ini juga benar-benar luar biasa. Tidak ada part yang gapnya terlalu lebar atau mungkin tidak rapi. Rapi semua ini teman-teman. Untuk pengerjaannya si aksial ini. Semua perplastikan nilonnya ini juga benar-benar sangat rapi. Potongannya juga sangat rapi dan halus. Gearbox sudah terlepas teman-teman. Ini gearbox aksial dan ini banyak banget yang sudah membuat gearbox seperti ini layaknya si KYX ya. KYX juga ada gearboxnya aksial ini yang sudah full metal juga. Untuk covernya juga sudah full metal juga ada. Ini sebagai part upgrade-nya si aksial ini. Cuma ini memang dalaman gearnya sih luar biasa masih. Kita akan lihat sepur gear dan pinionnya dulu ya teman-teman. Kita harus buka cover, kita harus buka ininya juga untuk mengganti pinion dan spur. Nah ini teman-teman, untuk motor dia menggunakan motor Dynamit DYNS 1216 35T. Untuk mountingnya ini sudah metal ya, mountingnya metal. Untuk ini spurnya juga metal, ini di angka 14T. Ini spurnya metal, tapi metalnya belum metal baja hitam. Baja hitam lagi, belum metal baja sih. Ini masih metal aluminium seperti ini. Oke, kita akan cek untuk spur gearnya. Spur gearnya ini metal teman-teman, tapi metalnya bukan metal yang baja ya. Oke, saatnya kita untuk buka bagian dalaman gearbox dulu nih. Kita akan buka kopelnya dulu. Nah ini enaknya si aksial tuh beberapa bautnya di tip lock, tapi tip locknya sekali tak gitu tuh langsung bisa kebuka, jadi nggak perlu dipanasi, dibakar untuk bautnya. Nice sih.
Enak untuk kita bongkar-bongkar si aksial nih. Oke teman-teman, ini sudah terlepas dan ini di dalam sini tuh ada mekanisme dik aja ya teman-teman. Lihat. Sini ada mekanisme dik aja. Jadi sudah ada gear pengunci dan ini harusnya ada dock shifter juga pengunci nih. Nah, seperti ini. Dan bagusnya lagi dia sudah full metal nih. Ini metal baja ya, benar. Ini metal baja juga. Jadi teman-teman, untuk sistem DIC-nya di SCX-10 generasi ketiga ini berbeda dengan sistem DIC-nya yang diterapkan di RGT Pro Runner itu ya. Yang gear langsung mengunci. Ini ada pengaitnya yang bagus sih. Ini mekanisme anti gagal DIC-nya itu berapa persen? Sedikit banget. Mekanisme anti gagal ngedik. Ya ini otomatis bikin sistem DIC-nya ini bisa langsung ngunci karena memang mekanismenya seperti ini, dibuat seperti ini. Khusus DIC aja. Ya anti gagalnya sih relatif kecil. Ini harusnya berfungsi optimal. Oke, kita akan lanjutkan untuk membongkar gearbox ini ya teman-teman. Nah ini kita akan masuk ke gearbox transmisinya. Wow, nice. Full bearing nih. Oke teman-teman, ini full bearing juga dan bearingnya lumayan banyak varian nih. Ini full bearing juga ya teman-teman. Full bearing. Dan ini gearnya di SCX-10. Nah ini untuk gear dick-nya teman-teman. Gear dick tadi seperti ini. Ini untuk gear transfer case dia pindah ke sini ya. Ini ada gear reduksinya nih. Ada gear reduksinya dari kecil ke besar. Oke. Ini gear utama, gear menuju ke drive shaft couple. Kemudian untuk dual shifternya, kita akan cek dual shifternya teman-teman. Kita berhasil lepas untuk cover gearbox dual shifternya teman-teman. Dan ini gearbox dual shifternya bisa terekspos ya. Untuk gearnya masih menggunakan gear metal, tapi belum heavy duty, belum HD. Untuk dual shiftingnya dia dikancing dengan apa nih? Oh iya, ada ganjelnya nih teman-teman. Nih, benar dia dikasih bushing di bagian tuasnya, bukan di bagian shifternya ini, tapi di bagian tuasnya agar tuasnya itu tidak bisa ditarik maju. Nah, kemungkinan nanti kita akan lepas. Nah, gitu teman-teman, untuk semua part SCX-10 generasi ketiga ini sudah kita bongkar dan kita kasih tahu ke teman-teman semua secara gamblang. Semoga ada gambaran ya teman-teman. Kesimpulan untuk sementara di aksial SCX-10 generasi ketiga ini kita mendapatkan elektrikal yang sudah bagus sih sebenarnya. Untuk ESC-nya hanya saja spesifikasi ESC di masih 40 ampere. Nah, ESC ini masih ketinggalan ampernya ya, spek ampernya daripada si Hobywing 1060 atau mungkin 1080 gitu. Untuk fiturnya si ESC ini masih bunyi sih, masih bunyi dengungin gitu, masih ada bunyi dengungnya. Dia juga include dengan receiver, jadi receiver
Dan ESC ini menjadi satu Unity Board Circuit. Kemudian dia menggunakan elko yang terpisah di sini. Oh, sorry teman-teman, ini elko-nya terpisah tapi ada channel lain nih. Channel lain dan dia di aux. Dan tertuliskan do not remove, jangan dilepas. Ini fungsinya buat apa teman-teman? Kalau teman-teman tahu ya, bisa ditulis di kolom komentar untuk fungsi dari elko yang lepas pasang seperti ini. Do not remove, dia ada di aux channel 2, aux 2. Kemudian dia 3 channel dan ada jendolanya tadi. Jendolan itu entah itu fungsinya buat apa. Untuk soketnya juga soket, pakai soket menggunakan soket 3 jalur ya. Ada groundnya ya, dan tombolnya aja sih, tombolnya perlu dipindah karena tombolnya ada di dalam. Jadi kita kalau mau on off RC ini harus buka body karena ini masih ada kabel yang panjang. Jadi kita bisa taruh tombol on off ini di luar body. Kemudian kita mendapatkan motor yang brushed karena di ESC nya juga ESC brushed. Motor ini buatan Axial sendiri dengan model Dynamit 35T Horizon Hobby. Dan ini masih terbuka juga untuk angin-anginnya. Ini resiko banget kemasukan pasir seperti yang kemarin di Freeman. Dia masih menggunakan brushed tipe sikat. Gearnya menggunakan gear pinion metal tapi belum heavy duty. Kemudian kita mendapatkan shock yang sudah bagus, sudah dikasih oil dan empuk banget, sudah di setup sesuai dengan bobotnya si SCX10 generasi ketiga ini. Kita mendapatkan engine bay juga dan kita mendapatkan, nah ini yang paling spesial di bagian gardennya, kita mendapatkan bevel dan pinion garden yang sudah heavy duty metal. Kemudian asnya juga dikasih yang heavy duty juga metal baja. Kemudian untuk gear portalnya juga kita dikasih heavy duty metal baja juga. Kemudian untuk gearbox di SCX10 generasi ketiga ini juga full metal semua teman-teman, full metal, full bearing. Namun sayang sekali untuk bagian shifter dual speednya masih dikunci sama si SCX10 generasi ketiga. Kalau kita mau mengaktifkan dual speednya kita harus melepas bushing yang ada di bagian pengunci di dalamnya si Y-shifter atau Y-fork-nya ya, yang mencegah gearbox-nya itu digeser maju. Nah, di sini ada bushing-nya, diganjel bushing. Jadi dia nggak bisa digeser maju. Nah, ini harus dilepas dulu biar dia bisa maju mundur, baru teman-teman tambahkan servo shifter di situ. Ya agak sedikit effort sih. Kemudian untuk servo steering dia sudah full metal dan dia sudah di waterproof juga, tapi entah ini berapa kilo memang nggak tahu juga. Spesifikasi di sini tidak tertulis beberapa spesifikasi, namun di horn servonya menggunakan spesifikasi jumlah T di angka 23. Kalau universalnya kan di angka 21 T ya. Kalau teman-teman ganti servo, teman-teman juga harus ganti servo horn servonya juga. Kemudian untuk servo shifternya di micro servo dia belum di waterproof, tetapi gearboxnya sudah dikasih full metal. Nah, untuk rodanya dia menggunakan roda velg bedlock tapi masih plastik. Penguncinya ada banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia sayangnya masih pendek. Kemudian untuk profil rodanya juga bagus. Untuk kualitas karetnya ya tidak terlalu jelek juga tidak terlalu bagus. Kalau dibandingkan dengan Proline ya, kalau dibandingkan dengan Proline ya lebih kenyal Proline sih. Tapi ini sudah lumayan cukup bagus teman-teman, daripada RC RTL yang lain. RC RTR yang lain seperti MN222, RGT, kemudian Pathfinder kemarin, Yikong. Ini sudah cukup mumpuni lah, sudah cukup bagus lah dari model-modelnya ini semua. Cuma sayang ya gripnya nggak tahu nanti bisa dapat apa enggak, kita akan tes saja. Oke teman-teman, mungkin kesimpulannya seperti itu. Jadi RC ini RC yang notabene akan digunakan dalam waktu jangka yang sangat panjang. Jadi yang diperkuat di sektor power terrain RC ini, dari gearbox yang full metal sampai ke bagian garden dan bagian bevel serta bagian
portal itu semuanya diperkuat. Kemudian kita dikasih servo dan yang lain-lain juga sudah full metal juga. Kita dikasih shock juga dan full metal juga. Kemudian kita dikasih beberapa semua part ini semuanya nilon, dan nilonnya itu benar-benar dia kuat, elastis dan tidak mudah patah nih teman-teman. Kalau teman-teman mau bukti, kita akan coba cari ya. Nah ini teman-teman, ini ada part nilon. Kita akan coba uji ya. Nah ini kan ada, ini kan nilon semua nih teman-teman. Ini nilon semua. Nah kita akan coba uji di sini partnya yang ini ya teman-teman. Sebagai gambaran saja, kalau misalkan part nilon ini bagus, nih ada aksial bagus ya, harusnya durability-nya jauh lebih bagus juga. Ini ada mount untuk body clip ketika kita mau ganti body yang lain ya teman-teman. Ini ada towernya ya. Nah ini kita tidak akan merusak ini, tapi kita akan merusak casingnya ini. Pengantarnya ini kan sama nih, ini kan juga nilon juga, karena bahannya sama. Nih, part nilon tuh seperti ini teman-teman. Kalau kita lekuk-lekuk seperti ini sampai benar-benar dia nekuk parah, ya ini nggak patah atau nggak mudah sompal ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat ya, nggak patah, nggak mudah sompal, dan dia benar-benar kuat. Nih, ini part nilon nih teman-teman. Ini bukan plastik, tapi ini nylon. Nylonnya aksial tuh kualitasnya seperti ini. Ini sampai ditekak-tekuk kayak gini. Nih, kayak gini nih teman-teman. Kita tekak-tekuk nih. Coba kita patahin aja pakai tangan kalau bisa. Ini sampai 1000 kali tekukan kayak gini nggak bakalan patah, karena dia benar-benar elastis dan tidak ada garisnya sama sekali. Garis untuk patahan atau sobekan atau itu nggak ada nih teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat nih, nggak ada. Ini benar-benar kuat banget teman-teman. Nah, jadi semua durability nilon part ini aksial tuh kayak gini. Kualitas nilonnya bener-bener kualitas nomor 1++. Otomatis dia bakalan awet seumur-umur. Ya part-partnya kayak gini aja sudah difikirkan ya. Jadi bener-bener dia nylon part, bukan plastik seperti plastik-plastik yang lain. Oke teman-teman, gitu aja untuk kesimpulan si RC ini. Bagaimana performa RTR-nya kita akan tes ya teman-teman. Kapan? Sekarang. Jadi teman-teman, video ini agak sedikit panjang. Jadi teman-teman semoga tidak bosan ya. Tetap terus dukung channelnya Om Mewah. Jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman. Karena like dan subscribe kalian itu membantu, sangat-sangat membantu Om Mewah untuk nanti kita akan nge-review RC-RC yang lainnya saja. Komen teman-teman juga diperlukan juga. Silahkan teman-teman komen lebih baik aksial SCX 10 atau kalian ngerakit di harga yang sama. Gitu ya teman-teman. Semakin banyak komen, semakin bagus kita akan review RC lain. 200-300 komen, kita akan review RC lain. Like-nya juga yang banyak. Kalian tinggal tekan like aja, klik dan komentar. Itu nggak modal sama sekali. Sudah membantu Mewah. Kita akan berikan gambaran-gambaran RC lain. Biar teman-teman nanti banyak pandangan, banyak gambaran RC mana yang cocok di hati teman-teman semua. Oke, langsung saja kita akan rakit semua ini. Kita akan tes trailing SCX 10 generasi ketiga Jeep Gladiator. Check it out. Wow. Ya ini yang agak effort tuh rakitnya kembali sama nge-WP-in. Nah ini di WP-in. Oke teman-teman, nah kita sudah sampai di lokasi untuk kita trailing dan kita coba RCC SCX 10 generasi ketiga ini dengan body Rubicon Gladiatornya ya teman-teman. Wheelbase yang sangat panjang. Apakah nanti RC ini terbantu dengan wheelbase-nya yang sangat panjang? Dan kita sudah ada di lokasi di mana lokasi ini sangat-sangat worth it untuk kita mengetes RC baik maupun RC Super 10, Super 12, bahkan
mobil satu persatu pun juga dites di sini teman-teman sebelum mobil itu akan terjun ke kompetisi. Nah, ini adalah track adventure yang ada di Surakarta ya teman-teman. Nah, kita akan cek dan kita akan lihat performasi Rubicon Gladiator di sini. Kita akan lihat travelingnya, shocknya, kita akan juga lihat performa motornya. Kita juga akan bisa lihat gimana performa grip rodanya dan nanti kita akan simpulkan bagaimana gambarannya buat teman-teman semua. Yuk langsung aja, gak usah banyak-banyak bicara. Check it out.
Oke teman-teman, nah ini sudah sampai di kesimpulan ya teman-teman. Untuk RC SCX 10 ini benar-benar dia ngelibas semua medan off-road yang ada di sini. Mau tanjakan, turunan, dia ada sistem dik. Nah ini yang benar-benar spesial ya. Dan ini benar-benar berfungsi, tidak ada yang namanya gagal. Jadi ketika kita butuh dik sekaligus secara instan, ini berfungsi secara optimal, langsung ngunci roda bagian belakang. Wah, susah banget mau ngomong roda bagian belakang. Tek, langsung ngunci roda bagian belakang, lepas itu tombolnya, langsung roda belakang menjadi 4x4 lagi. Dan ini sama sekali gak ada yang namanya gagal fungsi. Mulus banget fitur ini jalannya nih teman-teman. Luar biasa kan? Nah, secara ekspektasi untuk rodanya ini juga sudah cukup baik ternyata. Entah ini memang wheelbase-nya yang membantu dia untuk menanjak, dan juga grip rodanya juga membantu untuk dia mencekram ya. Tetapi ini treknya trek kering ya teman-teman. Untuk trek kering, nah ini rodanya juga cukup lembut lah, cocok untuk segala bebatuan lah. Tapi nanti kita nggak tahu juga, nanti misalkan kita ada tanjakan dan tanjakannya itu trek basah, apakah ini masih mampu kompon di SCX 10 generasi ketiga ini untuk melibas trek basah? Next, kita akan uji yang lain ya teman-teman, kalau ada kesempatan lagi. Oke teman-teman, untuk overall isi RC ini rekomen banget teman-teman. Di harga hampir 9 juta, di 8 juta, 9 jutaan, RC ini rekomen banget buat teman-teman yang langsung mau beli RC 1/10 handal, gak pakai ribet, gak pakai upgrade-upgradean, langsung libas semua medan nih proper. Nah sayang sekali untuk elektrikalnya ya teman-teman, sayang sekali untuk elektrikalnya ini nggak ada fitur drag brake-nya. Ketika kita lepas gas dan posisi nanjak, dia RC-nya akan tergelincir ke belakang. Nggak ada sistem remnya di sini kecuali kita tahan gasnya pelan-pelan. Nah itu teman-teman. Selebihnya sih powernya kurang ya, karena ini gigi low, jadi powernya untuk baterai 3S itu kurang banget teman-teman. Untuk nanjak, untuk ngepars ini benar-benar kurang. Dan mungkin kalau ada dual speed di gigi 2 mungkin bisa kebantu juga sih powernya nambah. Atau mungkin teman-teman langsung aja ganti Fusion Pro dan remote-nya juga diganti. Wah ini perfect pole nih, perfect pole. Tinggal teman-teman kasih aksesorisnya aja, bumper, winch dan lain-lain, sudah top markot top. Oke, nice sih. Oh ya, untuk bedlocknya nih ganti metal nih teman-teman. Kenapa? Karena bobot roda ini kurang nih. Ini masih menggunakan bedlock plastik, jadi bobot di roda ini masih kurang berat. Nah ini yang membuat artikulasi shock kurang nyaman lah, kurang blok gitu teman-teman. Juga kalau misalkan nanjak roda ini ambles, tetapi ya kalau ada velg yang jauh lebih berat lagi, jauh lebih mapan lagi nih, amblesnya atau berat di velgnya ini juga ikut turun. Dia akan ngegrip ke tanah terus tanpa roda itu terangkat gitu teman-teman. Nah next juga kalau misalkan teman-teman ada budget lebih nih, ganti rodanya dengan Proline nih. Wow, kalau Proline sih dia itu udah silikon rubber ya, otomatis kalau kena air dia tambah ngegrip lagi, komponnya jauh lebih bagus lagi nih. Fusion Pro, elektrika remote, velg bedlock, ban Proline, perfect. Gak ada yang nandingi, dia segala medan dilibas habis nih. Oke, gitu teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini terbantu dan sedikit mencerahkan buat teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dan mungkin tutur kata yang kurang nyaman di telinga teman-teman semua. Mohon maaf, dan next time kita akan lanjut lagi untuk review-review RC yang lainnya teman-teman. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe juga ya, tolong please. Karena modal membuat video kayak gini tuh, satu video itu modalnya itu 9 juta guys. 9 juta. Jadi minta tolong di like dan komen dan subscribe aja tuh teman-teman, nggak ada modal tuh, cuma di like, subscribe, komen, tinggal tombol itu aja ditekan itu teman-teman. See you next time, bye bye, sampai jumpa di lain waktu. See you next time, bye. Nice. Rakitan apa SCX lah.